Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis bisnis model Canvas dan Porter 5 Force pada perusahaan LinkedIn. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Miadi Umiati, NPM 2008 101063. Kemudian ada Novi Dwi Astuti, NPM 2008 101075. Dan Nadila Intan Puspitasari, NPM 2008 101028. Bisnis model Canvas. Model bisnis adalah cara suatu perusahaan untuk menentukan strategi yang unik dengan menggunakan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi tersebut. Untuk menjalankan strategi tersebut dibutuhkan 9 komponen dari model bisnis perusahaan, yaitu Key Activities, Key Resource, Partner Network, Value Proposition, Customer Segment, Channels, Customer Relationship, Cost Structure, dan revenue streams. Key activities yaitu kegiatan yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis perusahaan. Key activities dari perusahaan LinkedIn yaitu platform development. Key resource yaitu sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Key resource dari perusahaan LinkedIn yaitu LinkedIn platform. Partner network yaitu aliansi bisnis yang melengkapi aspek-aspek lain dari model bisnis. Partner network dari perusahaan LinkedIn yaitu eQuinix for data center facilities dan content providers. Kemudian ada value proposition. Value proposition yaitu produk dan jasa yang ditawarkan oleh bisnis perusahaan. Value proposition dari perusahaan LinkedIn yaitu manage professional identity and build professional network, identify and reach the right talent, reach the target audience, dan access to LinkedIn database content via API and widget. Kemudian ada customer segment. Customer segment yaitu target pelanggan untuk produk dan jasa bisnis perusahaan. Customer segment dari perusahaan LinkedIn yaitu internet user, recruiters, advertisers, marketers, dan developers. Untuk kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada channel. Nah, channel ini adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk memberikan produk dan layanan kepada pelanggan. Ini termasuk pemasaran perusahaan dan strategi distribusi. Nah, untuk channel pada perusahaan LinkedIn ini sendiri ada LinkedIn website dan juga aplikasi mobile. Selanjutnya yaitu customer relationship. Nah, untuk customer relationship di sini yaitu hubungan pelanggan di mana perusahaan menetapkan antara dirinya dengan berbagai segmen pelanggan yang berbeda. Di sini untuk proses pengelolaan hubungan pelanggan bisa disebut sebagai manajemen hubungan pelanggan. Nah, untuk customer relationship dari perusahaan LinkedIn itu sendiri, di sini ada sum side network effect dan juga cross side network effect. Nah, kemudian untuk cost struktur, di sini cost struktur adalah konsekuensi moneter terhadap praktik yang digunakan dalam model bisnis kanvasnya. Nah, untuk cost struktur dari perusahaan LinkedIn ini sendiri yaitu ada web hosting cost, kemudian ada marketing dan sales, kemudian product development, dan juga general dan administratif. Selanjutnya untuk poin yang terakhir di sini ada revenue stream, di mana revenue stream ini adalah cara perusahaan menghasilkan uang melalui berbagai pendapatan dari pendapatan perusahaan. Di sini untuk revenue stream dari perusahaan ini itu sendiri yaitu ada free offering and premium subscription, kemudian hiring solution dan juga marketing solution. Nah, berikut adalah gambar bisnis model kanvas dari perusahaan LinkedIn itu sendiri. Nah, untuk yang kedua di sini terdapat Porter 5 Forces
Nah, untuk teori Porter Five Forces ini didasari adanya pandangan mengenai industrial organization yang mengatakan bahwa faktor eksternal mempengaruhi keunggulan perusahaan untuk dapat bersaing. Nah, Porter Five Forces adalah metode untuk menentukan kekuatan perusahaan berdasarkan faktor eksternal. Nah, untuk menganalisis kondisi persaingan, di sini akan terdapat 5 kekuatan yang perlu diperhatikan. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di antara 5 kekuatan yang disebutkan oleh teman saya tadi, di antaranya yaitu yang pertama ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants pada LinkedIn, yaitu seperti skala ekonomi yang cukup sulit dicapai pada perusahaan LinkedIn karena disebabkan biaya produksi yang cukup tinggi. Yang kedua, pendirian perusahaan memerlukan persyaratan modal yang tinggi. Yang ketiga, produk yang ditawarkan memiliki iklan dan layanan yang cukup kuat. Dan yang terakhir, memerlukan perizinan yang ketat dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh pendatang baru. Yang kedua ada ancaman produk atau jasa pengganti atau threat of substitutes pada LinkedIn, yaitu seperti kurangnya pengganti jasa yang tersedia. Kayak misalnya kita mencari pekerjaan seperti ini, nanti itu kayak nggak ada penggantinya gitu loh, susah untuk mencari penggantinya. Yang kedua, masih banyak penyedia jasa fiktif atau palsu. Yang ketiga, yaitu ada kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyers pada LinkedIn seperti mereka menawarkan jasa dengan biaya peralihan yang rendah dengan memanfaatkan skala ekonominya. Yang kedua atau yang terakhir menawarkan jasa dengan biaya yang tinggi dan berkualitas. Maksudnya ini penyedia jasa itu menawarkan gaji yang cukup tinggi dan tempat atau mereka akan memasuki jasa tersebut itu cukup berkualitas. Kemudian ada yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining power of suppliers pada LinkedIn, yaitu yang pertama, penyedia jasa beroperasi lebih banyak daripada pencari jasa. Yang kedua, penyedia jasa tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya. Maksudnya ini kan kayak lowongan pekerjaan yang mereka berikan itu berbeda-beda gitu loh. Yang ketiga, penawaran harga yang wajar bagi penyedia jasa. Dan yang terakhir, memiliki biaya peralihan yang rendah. Kemudian yang terakhir ada persaingan dalam industri yang sejenis atau rivalry of competitors pada LinkedIn, seperti jumlah pesaing pada perusahaan LinkedIn ini sangat sedikit. Karena yang sudah saya sebutkan tadi di atas, hal tersebut karena mereka itu berbeda-beda gitu loh. Bidang yang akan dijual gitu. Yang kedua ada strategi perusahaan yang beragam. Yang terakhir ada jasa yang ditawarkan cukup terdiferensiasi atau mereka itu mempunyai keunikan tersendiri bagi jasanya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kami mendapatkan referensi dari Business Model dan IT Strategic yang diakses pada website BINUS, dan yang kedua ada LinkedIn Porter's Five Force Analysis yang diakses dari publicationpetra.ac.id. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.